Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah Rabbul Alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul nabiyyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khatimin nabiyyin wal mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang selama ini senantiasa kurang untuk kita syukuri, nikmat yang selama ini lebih sering Bapak Ibu yang dirahmati Allah tidak kita anggap dibandingkan menganggapnya. Kalau dapat nikmat yang gede baru bilang alhamdulillah, tetapi berapa banyak orang dia bangun dari tidurnya tidak mengucapkan alhamdulillah. Dapat rezeki gajian tanggal 6 alhamdulillah, tapi berapa banyak orang pipis lego tapi di hatinya ada sama sekali tidak terbesit alhamdulillah, karena sudah biasa cuman ngomong begitu keluar lego wis ngoten mawon. Nek kalau mandi mesti alhamdulillah, setidaknya hati kita kan alhamdulillah. Coba Bapak Ibu, sugih blededuk duwite akeh, mobil kathah, omahe magro-magro, gak saged pipis pripun, Pak? Susah mboten? Tapi kan punya mobil bagus. Agak susah ya? Kalau supaya bisa pipis suruh jual mobil turun apa mboten? Nah, artinya Bapak Ibu, mobil iki yo bermek seperti pipis sebetulnya. Gue kayak pipis segitu itu, Pak. Nggih. Dan mungkin hadirin yang dirahmati Allah, memang pandangan manusia ini Bapak Ibu yang membuatnya berbeda. Sebenarnya kehidupan dunia itu Bapak Ibu sama. Dan apa yang Allah berikan dalam tubuh kita itu Bapak Ibu sebenarnya lebih baik daripada dunia dan seisinya, Pak. Seandainya kita punya lah dunia saisine, tapi gak bisa nonton kan di sport wae Pak. Gimana Pak? Ora iso turu lah, ya Allah. Jadi pejabat misalkan atau hartanya banyak tapi tiap malam gak bisa tidur. Susah benar Pak? Susah. Dan hadirin yang dirahmati Allah, maka mari Bapak Ibu jangan hanya mengucapkan alhamdulillah ketika kita dapat rezeki, Pak, tapi senantiasa panjenengan eling bisa kentut alhamdulillah, bisa kentut aku dulurku kayak gak bisa kentut dalam rumah sakit bayar 40 juta, aku ngene wis lega rumah sambel mulai sakit kentut, masyaallah. Biasa makan. Nggih, baik. Bapak Ibu dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita, pembacaan kitabnya Imam An-Nawawi, kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin, olahraganya orang-orang saleh yang tersusun dari kalamnya atau sabdanya sayyidnya para nabi, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai hadis yang kedua dari bab yang ketiga. Bab 3, bab sabar. Bab sabar hadis kedua atau hadis 26. Dari yang cekap kemarin kita membahas apa itu kaya. Ngoten nggih. Kita betul nggih.
Ini saya tandai wa may yasta'fif sabdanipun Kanjeng Nabi sapa sapane sing mau menahan diri berbuat ifah. Berbuat ifah, namanya ifah itu menahan diri dari perbuatan fahsya dan mungkar atau perbuatan buruk. Kalau dalam hadis ini khususan masalah minta-meminta. Siapa yang mau menahan diri dari minta-meminta kepada temannya, yu'iffahullah, maka Allah akan memberikannya ifah. Jadi usaha dulu baru dikasih. Wa may yastaghni, siapa yang merasa cukup, yughnihillah, maka Allah akan membuat dia cukup. Jadi harus kita paksa dulu diri kita, piye sering mungkin kita melihat yang lebih bawah, yang lebih tidak punya daripada kita dibandingkan melihat ke atas. Nah, terus niku mboten kejul. Ini lagi. Kejul iki. Akhirnya kulo wayu, tangi turu, terus kapan itu bangun, jadi bangun tidur, terus wancine sholat itu sik mikir ngoten niku. Sampai nanti mau tidur sik mikir lagi, begitu tidur ke bawah mimpi. Delok tanggane napa niku lihat tangganya atau teman napa niku sekantornya, ini dulu masuk bareng saya, wis jadi napa niku kepala dinas, kepala bidang, aku sih runcuk ini. Akhirnya hidup tidak tenang. Piye carane kita menjadi kepala bidang, piye carane gak tenang blas. Gila mboten? Nggih. Kalau cuma mau banding-bandingkan saja Bapak Ibu untuk entek. Nggih. Siapa yang merasa kaya kata Rasulullah, dia harus merasa kaya dulu, merasa cukup dulu, baru Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kecukupan. Wa man yatasabbar, siapa yang menyabarkan diri, yusabbirullah, Allah akan menjadikannya orang yang sabar. Artinya Bapak Ibu, yang namanya iman, yang namanya saleh, yang namanya sabar, yang namanya cukup, yang namanya ifah, kaya, semua itu Bapak Ibu dirahmati Allah bukan kita dapatkan dengan bermimpi tangi-tangi langsung isok solid, tidur bangun-bangun langsung merasa cukup, tidur bangun-bangun langsung sabar, betul. Jadi kita harus membuat diri kita, jadi memaksakan diri kita dulu, mengalahkan hawa nafsu dulu, karena memang masing-masing orang kan punya hawa nafsu, betul Pak. Masing-masing orang Bapak Ibu dirahmati Allah punya kekikiran hati. Gitu betul? Nggih, Allah Subhanahu wa taala sing sanjang kok. Wa may yuqashuha nafsihi kata Allah, siapa yang dilindungi dari kekikiran hatinya, artinya semua orang punya kekikiran hati. Dan siapa yang dilindungi itu loh, siapa yang dilindungi, artinya tidak semua orang dilindungi. Faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Masing-masing kita dihidupkan Bapak Ibu dikasih yang namanya nafsu, dikasih yang namanya akal, dikasih yang namanya hati. Namanya nafsu, hadirin yang dirahmati Allah, piye caranya ini nafsu harus kita tekan sedemikian rupa supaya tersalurkan hanya untuk yang baik saja. Kalau kita sudah berusaha Bapak Ibu untuk mengalahkan nafsu kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan kasih jalan. Tapi kalau kita tidak ada usaha sama sekali Bapak Ibu, betul bakal. Segala sesuatu hadirin yang dirahmati Allah, pertolongannya Allah itu tidak pernah datang tiba-tiba. Ada pemantik dari kita Pak. Ibaratnya kita Bapak Ibu mancing Pak. Mancing mek greneng tok mboten diparingi, cakil tok mboten diparingi pakan ya mboten angsal. Tapi nek mau yo iso iki. Saking gagase iwak iki. Mancing kan harus ada napa niku enten pakane baru panjenengan dapat napa niku ikan. Begitu pula dengan pertolongannya Allah Bapak Ibu. Misalkan di ayat yang di ayat yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, di situ Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah, ista'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong kepada Allah itu dengan sabar. Sampai jalur gak sabar, ya wis gitu. Harus sabar begini. Kapan? Ya sabar. Kapan sabar? Pak.
Kapan kian sabar gitu. Pertama kali yang Allah tekankan sabar, baru nanti datang pertolongan Allah gitu loh. Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Dan tidaklah seseorang diberikan satu pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik dibandingkan dia diberikan sabar. Jadi tidak ada pemberian karunia yang paling utama, yang paling baik dari Allah kecuali adalah kesabaran. Kenapa? Karena semuanya butuh sabar. Gitu betul Pak? Syukur butuh sabar betul? Syukur butuh sabar? Butuh. Nggak sabar nggak mungkin syukur Pak. Gitu betul? Semuanya butuh sabar Pak. Ibadah butuh sabar. Bapak-bapak nopo niku gak ada istri ya butuh. Ibu-ibu yang nopo ngopeni bapak-bapak gitu butuh. Banter-banteran gitu. Jadi semuanya butuh kesabaran Bapak Ibu. Makanya benar kata Rasulullah SAW, tidak ada karunia Allah yang terbaik kecuali sabar. Sugih kalah Pak, kaya kalah Bapak Ibu, pinter kalah Bapak Ibu. Kenapa? Karena pinter pun juga dibutuhkan kesabaran, gitu betul. Tapi yang terus pinter kecil, pinter, lewat sinau ya pinter bangga, gitu betul. Jadi hadirin dirahmati Allah, semuanya membutuhkan kesabaran. Makanya di hadis sebelumnya Rasulullah SAW sanjang was-sabru diyaun. Sabar itu adalah cahaya. Kalau as-sholatu nurun, sholat itu nur, cahaya. Yang satu nur, yang satu dia. Nur Rahman, nih ya. Nur Rahman, cahayanya Ar-Rahman. Nah ini hadirin dirahmati Allah, apa bedanya nur dengan dia? Bedanya itu Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya berfirman yang nomor itu sudah ada nomor itu sudah ada penjelasan yang tidak langsung dari Allah. Wa ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura. Dan dia menjadikan matahari itu dia'un, cahaya, sedangkan bulan itu nurun, cahaya juga. Kalau di pengetahuan kita pagi, yang namanya bulan itu tidak menghasilkan cahaya sendiri, gitu bukan? Sedangkan matahari dia menghasilkan cahayanya sendiri dari panasnya. Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan yang namanya bulan itu nurun. Nur itu artinya cahaya yang bukan dihasilkan oleh benda itu sendiri. Sholat hadirin yang dirahmati Allah dikatakan cahaya karena memang sholat itu bisa menjadi cahaya Pak jika ada pantulan dari as-sabru, sabar. Sabar Bapak Ibu, ketika orang dia mau bersabar maka akan menghasilkan cahaya yang memberikan pantulan pada setiap amal solehnya. Sehingga orang kalau sabar sholatnya jadi benar. Orang kalau tidak sabar sholatnya benar sabar betul Bapak Ibu. Sholatnya nomor itu betul sabar ya betul sabar benar dia betul. Akhirnya gini, ya kesusu lah. Terus nomor itu kusuk sini ngosok bro, bayangnya oh, oke, wisi penak loh, pokoknya nomor itu imamnya bacaannya suwe, orang lamun itu yo suwe rasanya gila, jadi bacaannya suwe merah, yang lamun lah jangan cepet entek, bintang plus selatan mau. Ini kalau sholat tidak sabar Pak, ya tidak akan jadi cahaya, gitu. Tapi kalau sholat dilakukan dengan kesabaran, panjenengan nomor datang ke masjid, alhamdulillah sabar. Dan setan Bapak Ibu dirahmati Allah itu nomor satu Pak untuk nomor itu menghancurkan amal solehnya seorang hamba dalam sholat itu. Ada setan Bapak Ibu namanya Khanzab. Bukan film begitu. Ada kalimatnya film tuh. Khanzab. Ada setan namanya Khanzab. Memang dinamai Rasulullah SAW Khanzab. Ketika ada seorang sahabat datang, ya Rasulullah,
Saya sholat kok bacaan saya kacau. Saya sholat kok nomor rakaat saya kacau. Oh, itu kelakuan setan jenenge Khanzab. Khanzab ini Pak, setan yang paling ngawayang Bapak Ibu. Nggih. Jan telu waten tenan Pak oleh ganggu menungso niku Pak. Jadi segala gangguan yang napa niku berkaitan dengan sholat itu gangguannya si Khanzab. Rasul mengatakan Khanzab itu cuma di satu hadis, tapi nanti di hadis-hadis berkaitan dengan setan yang mengganggu napa niku, yang mengganggu orang ketika sholat itu pakai alif lam. Alif lam yang maknanya ma'rifah. Ma'rifah yang diketahui Pak. Setan itu benar. Jadi dalam bahasa Arab Bapak Ibu ada namanya ma'rifah, ada namanya nakirah. Bukan ma'rifatullah nih. Ini bahasa Arab ma'rifah sama nakirah. Nakirah itu tidak jelas. Misalkan datang seseorang ke masjid, seseorang ki sapa? Yus pokoknya wong, ngoten. Tapi kalau misalkan orang itu datang ke masjid, orang itu yang mana? Orang itu loh. Nah, jelas. Ngoten lho. Saya pergi ke masjid di, pokoknya pergi ke masjid. Tapi kalau saya pergi ke masjid itu yo jelas ditunjuk yang napa niku yang sudah dikenal tadi, oh masjid yang itu. Lah, ma'rifah itu Bapak Ibu, itu kalau dalam bahasa pakai alif lam di depannya. Pakai alif lam di depannya Pak. Walaupun tidak semua alif lam menunjukkan ma'rifah. Nah ini Rasul sampaikan dengan lafaz yang ma'rifah menunjukkan bahwasanya setannya sing kuwi lho, maksudnya si Khanzab lho. Contohnya atau gangguannya. Adzan Pak, dengar adzan. Enten sing maaf diuyoi begini. Lepas telinganya supaya tidak dengar. Kita hadisnya ada enggak? Oh, ada hadisnya. Orang yang normal itu waktu subuh dia tertidur sehingga tidak sholat subuh, tidak berangkat ke masjid, itu Bapak Ibu dirahmati Allah, kuping ini dibisi sama setan Pak. Curhat. Ini badannya masjid itu harus dijegal sih Pak. Nah, itu ya. Atau Bapak Ibu kalau dia tidak tertidur, dalam sebuah riwayat disebutkan, walaupun ada yang mengatakan hadisnya dhaif, tapi kemudian disadarkan kepada sahabat, disebul-sebul lagi Pak matanya. Asar-asar itu pas asar dulu disebul. Waduh asarnya Pak. Ya Allah. Nomor ketemu kali telepon sama saya dinan. Rasane nggih Pak. Arep nomor niku arep menyang niku nggih wangel. Badhe bidal Pak dijegal Bapak Ibu. Kenapa? Setan tahu lek budal sampai dapat 27 apel. Jadi udah sampai itu 27 apel kan kita kasih nomor itu perumpamaan 27 apel Pak nggih. Jadi udah sampai iki tidur. Wis berhasil dapat 27 apel. Lah kok berhasil Pak? Berhasil Bapak Ibu. Dia melalui ujiannya setan, gangguan setan, guyon setan, pangkat bangun, dapat perlindungan dari Allah. Ngantuk-ngantuk itu Bapak Ibu dia berusaha untuk menghilangkan kenapa itu dibondol oleh setan dengan 3 tali, gitu? Orang yang tidur di malam hari itu kan ditali dengan 3 tali Bapak Ibu, yang mana 3-3-nya harus dilepas. Pertama dilepas dengan doa. Doa apa? Yang kedua dengan wudu, yang ketiga dengan sholat. Kalau nomor itu wudu mawon kali sholat, tasik setunggal Pak. Bawaannya kata Rasulullah SAW untuk mewaras semua. Jadi itu harus 3-3-nya harus dilepas. Piye caranya kita iso budal? Saged budal Bapak Ibu nggih. Apa kata setan nggih? Ya gampang aja Bapak Ibu. Ya, 17 apel gak apa-apa, tak pastekno bosok kabeh. 27 apel gak apa-apa, tak pastikan bosok semua. Lah kalau yang di rumah Bapak Ibu alah ning omahe gampang. Begitu di rumah lah gangguannya akeh Bapak Ibu, tak fokus lah, terus nopo niku ngambil sakarepe dhewe lah, gitu mboten. Terus mbuh niku mungkin alam-alam niku kolene dolanan sih mengko kanan mengko kiri lah setunggal niku bosok pisan. Nggih. Lah iki 27 sampai budal. Tapi ditenono 27 itu tak pastikan bosok kabeh. Begitu idza sami'al adzan, ketika mendengar adzan maka setan akan lari. Walau duratun, dia punya kentut. Durat itu kentut yang punya suaranya banter Pak. Kenapa kok dia banterkan kentutnya dan dia banterkan larinya supaya tidak dengar adzan?
Dia itu begitu anti Bapak Ibu dengar adzan, anti Pak. Jadi dia ngentutnya itu dibuang terus, kita ngomong. Harus setelah itu Pak, ini Pak, mulai ngeyelnya di sini nih Pak. Adzan dengan iqamah itu berapa menit Bapak Ibu? 15 menit, 10 menit tekan Pak. Ini Pak, balik lagi begitu wa idza qudiyal adzan, selesai adzan, balik roja'a, dia akan kembali. Terus ngapain ini Pak? Terus Bapak Ibu setelah balik ini Rasul sampaikan wa idza thuwiba, kalau iqamah dia lari lagi. Selesai iqamah balik lagi. Yang jadi pertanyaan Bapak Ibu, di sini tidak dijelaskan oleh Rasulullah Pak. Nyapa setan itu gak nunggu bar komat pisan dari mulai kan Pak. Gitu betul. Datang ke masjid kan datang Bapak Ibu, saya tahu datang ke masjid sak dunia aja Pak, bukan juga bisa jangi lek rumah dan melayu. Berarti kan datangnya sebelum adzan. Sebelum adzan Bapak Ibu, datang sebelum adzan ke rumah dan melayu. Boten nunggu komat Pak, selesai adzan langsung datang lagi ke masjid Pak. Terus apa yang dilakukan oleh setan? Ngapain dia tidak nunggu komat melayu maneh kok nyapo kok orang kok baru komat sisa ya. Nah itu ngengkelnya tuh di situ tuh Pak. Telatennya itu di situ tuh Pak. Apa kata para ulama? Yulhihim anis shalah hatta yafuta anhum ajran bidaris shalah. Setan ini akan membuat anak Adam terlena, orang yang datang ke masjid terlena dari sholat 2 rakaat, sehingga akan hilang dari mereka pahala menunggu sholat. Ada pahala menunggu sholat kan nih? Ketika panjenengan berangkatnya duluan Bapak Ibu, berangkatnya duluan dengan wudhu di rumah, wudhunya di rumah Pak, kata Rasulullah di rumah, terus disempurnakan wudhunya, berangkat ke masjid, terus sholat 2 rakaat dengan nunggu. Masih nunggu setengah jam ritek imam itu buatan krosonan. Jadi imam sinten gak kroso-kroso arep di leh yo gak iso. Misalkan mergo sing di masjid misale Pak. Nah ini Bapak Ibu mungkin dia merasa punya masjid, akhirnya nek disingkirnya gak iso, kudu nunggu sampai mulai setengah jam dengan lenggah, setengah jam tadi datang sholat dengan lenggah, setengah jam dengan lenggah itu dihitung sholat. Nah setan balik Bapak Ibu, piye carane gak baru sholat, sibuk sendirilah, sibuk dengan temannya, begini begitu dan lain sebagainya. Nah itu ketika baru datang Bapak Ibu dianjurkan kita untuk sholat. Jadi itu mau dihilangkan sama setan, semuanya ada yang berikut itu Pak. Nanti begitu datang Bapak Ibu, setelah komat datang, apa kata Rasulullah SAW? Dia akan datang di sela-sela saf kalian, gitu kata Rasulullah. Bahkan yang dilihatkan jadabi, aku melihat ini setan di sela-sela saf itu seakan seperti jadab itu Bapak Ibu, kambing, cepe cilik. Makanya Rasul sampaikan suruh mendapatkan saf Bapak Ibu, benar kok setan itu tidak ada tempat Pak. Lah nanti ketika sudah begitu, diganggu terus sampai selesai sholat Bapak Ibu diganggu terus. Lalu kalau kita bahas pembahasannya malah melenceng ke kanti kok. Baik, kita kembali lagi ke alur nomor itu hadis ini. Tidak ada pemberian yang terbaik sekali lagi dari Allah Subhanahu Wa Taala kecuali sabar. Maka jangan pernah Bapak Ibu panjenengan melupakan doa minta sabar. Allahumma afriq alayya sabra, atau Allahumma ja'alni minas sabirin, atau dengan bersyarat betul apa? Ya Allah dengan paling sabar kula ya Allah. Boten karena ibu-ibu kan biasanya ya ini juga bagus juga. Ibu-ibu anaknya ngomong itu paling sabar. Mungkin. Boten apa-apa. Jadi setiap doa kita jangan sampai hilang minta sabar. Muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian lanjut hadis yang ke-27. Wa an Abi Yahya, dan dari Abu Yahya. Siapa namanya? Suhaib bin Sinanin radhiyallahu anhu. Namanya Suhaib bin Sinan. Kalau novel itu dikenalnya
Beliau itu Suhaib Ar-Rumi. Kalau di judul 60 karakteristik sahabat Nabi itu Suhaib Ar-Rumi, terus sabdanya Nabi, beruntung perdaganganmu wahai Abu Yahya. Suhaib Ar-Rumi. Ar-Rumi itu dari Romawi. Enten memiliki Ar-Rumi. Ar-Rumi Basit. Ar-Rumi. Nah itu Ar-Rumi ini Ar-Rumi. Ini double R, Ar-Rumi. Ar-Rumi ini pula bahasa Indonesia, gitu. Nama bahasa Indonesia Ar-Rumi. Lagi istrinya Pak Emil, Ar-Rumi Basit. Oh iya Pak Emil. Ar-Rumi itu nisbat ke orang Romawi. Jadi Suhaib ini Pak, sedikit mawon tentang Suhaib, karena di sini sahabat baru Pak. Tidak ilok Bapak Ibu, kita pengen mengenal Rasul tapi gak kenal sahabatnya. Yo sini kenal lah. Jadi Suhaib ini Pak, dia berasal dari Basrah. Basrah itu sekarang Irak ya. Basrah. Dari Basrah, bapaknya seorang qadhi, seorang hakim, punya jabatan, dan anaknya ini memang pintar. Si Suhaib ini sejak kecil dia pintar. Waktu ada penyerbuan orang Romawi di daerah Irak, Suhaib ini tertawan Pak. Akhirnya dijadikan budak, terus didol di Syam. Di Syam Bapak Ibu kebetulan ada orang dari Mekah sedang berdagang ke Syam, namanya Abdullah bin Jada'an. Melihat ini ada cah cilik, kok kita bocah ini napa niku ya sregep, ya pinter, ngoten. Dibeli Pak akhirnya dibawa pulang ke Mekah jadi budaknya Abdullah bin Jada'an. Suhaib ini Bapak Ibu, dia membuktikan kepada tuannya bahwasanya saya tidak pantas untuk jadi budak. Dia cerdas, pintar mengelola uang, pintar Pak, cekatan dan sebagainya, bahkan dia jago manah juga. Sehingga kalau cuma jadi budak eman gitu loh. Akhirnya karena ketertarikan Abdullah bin Jada'an akhirnya memerdekakan Suhaib ini Pak. Kalau seorang budak dimerdekakan Bapak Ibu, kenapa kok mau memerdekakan? Jadi Pak, ketentuannya itu Pak, kalau ada seorang budak dimerdekakan, maka nanti warisan dari budak ini tidak diberikan kepada anak istrinya, tapi diberikan kepada mantan tuannya yang memerdekakannya. Makanya yang berbedaan, ya pinter juga Pak. Wes kalau dibebas nih, kalau dia jadi budak kan masih terikat Pak nih, gitu betul. Orang menganggapnya juga berbeda. Budak bukan hanya baku Pak, budak Bapak Ibu. Budak itu seperti barang. Dulu orang menjadikan budak sebelum datangnya Islam ada yang dirahmati Allah, ngeri Pak. Budak cuma dijadikan sasaran mana? Kan melayu waktu itu Pak, dipanahi Bapak Ibu. Terus kemudian disuruh taruh sama Sina, dikenal dengan gladiator, oke Pak. Suruh taruh satu dengan yang lain, gitu itu. Dan lain sebagainya. Budak untuk kalah, karena memang dianggap Bapak Ibu bukan orang gitu loh. Makanya Islam rohnya itu membebaskan budak, fak rokobah, kan katanya tahrir rokobah, bebaskan budak. Oke, kita kembali lagi. Ini Suhaib akhirnya dibebaskan oleh Abdullah bin Jada'an. Begitu dia bebas Bapak Ibu, dia bisnis sukses jadi saudagar, sugih Bapak Ibu. Ketika Rasulullah SAW beliau diutus jadi Nabi, Suhaib ini tertarik dengan dakwahnya Nabi Pak. Akhirnya dia masuk Islam bareng dengan seorang sahabat namanya Ammar bin Yasir. Kebetulan ketemu mau di rumahnya Al-Aqam, markasnya Nabi waktu itu. Saling bertanya, sampai mau kemana? Saya mau ke rumahnya Al-Aqam. Lu ngapain ke sana? Mau ketemu Muhammad. Saya mau jadi pengikutnya. Oh, betul, berangkat bareng akhirnya masuk Islam Pak. Nah, ini yang unik Bapak Ibu, hadirin yang dirahmati. Kenapa kok sampai Rasul mengatakan beruntung, sungguh beruntung perdaganganmu wahai Abu Yahya. Ini Pak nih, Suhaib Ar-Rumi Pak, dia hidup sebelumnya itu jadi budak, terus dia berusaha cara dibebaskan, wis bebas, lumpuh nih bondo, wis bakalan utang panting, wis sugih Bapak Ibu. Begitu disuruh oleh Rasulullah SAW hijrah Pak. Duitnya Suhaib ini Bapak Ibu
didelikne di salah satu gua di sekitar Mekah Pak. Didelikne terus ditimbun Bapak Ibu. Terus Suhaib ini Pak, karena orang-orang tahu ini Suhaib ini wong sugih. Jadi bangsa orang-orang Quraisy Pak, mereka pada menjarah kekayaan para sahabat yang hijrah. Suhaib dicegat Bapak Ibu, dicegat oleh bukan hanya 1-2 orang, sekelompok orang Pak, menyegat Suhaib ini. Akhirnya Suhaib naik ke bukit, dia bawa panah, dia bawa pedang Pak. Terus kemudian dia bertanya, "Doa apa? Hei Suhaib, sampai dulu biyen iku teko ning budak ora. Saiki sugih terus mbok kabeh duitku." Apa kata Suhaib? Segini, sampean ini tahu saya ahli panah. Dan sampean tahu tidak ada panah yang saya lepaskan kecuali akan mengenai sasarannya. One shot, one itu di Pak Yobi. Pas betul hadir. Sorry Cik Masan. Jadi satu sekali mana Pak langsung kena Bapak Ibu. Mesti kenai Bapak Ibu. Wes kalau sampai nekat, saya akan habiskan seluruh anak panah ini, semuanya saya habiskan. Bapak Ibu sih ngopong itu bukan hanya 1-2 orang Pak, beberapa orang bukan hanya 11-12 Pak. Dan ini ngopong Suhaib Ar-Rumi Pak. Terus sampai juga tahu, kalian semua juga tahu, saya ini termasuk ahli pedang di antara kalian. Kalau memang kalian mau tak panahi sito-sito, dan saya tidak akan membuang anak panah saya. Begitu habis anak panah saya akan angkat pedang saya sampai tetes darah penghabisan. Terus kemudian hadirin dirahmati Allah, saya pilih. Sampai pilih itu, kalian pilih itu atau pilih yang kedua. Apa sih nomor loro? Bapaknya sih nomor loro. Si nomor loro ini Pak. Ini hadirin dirahmati Allah. Itulah kenapa para sahabat jadi generasi yang terbaik. Harta saya sembunyikan di sini, di tempat ini. Kalau sampean mau, wes lepas no aku wae, wes ora usah ganggu aku ning dalan. Gak usah ganggu aku, biarkan saya berhijrah. Duitku kabeh, PN saomahku PN kabeh. Pripun Bapak Ibu? Padahal itu hasil jerih payah puluhan tahun hidup di Mekah. Sebelumnya jadi budak, si lajang namanya durung di bojo sampai dia punya istri hadirin dirahmati Allah, tapi semua itu mau dia bebaskan. Wis, pengen kabeh asalkan saya bisa hijrah. Masyaallah. Jadi hadirin dirahmati Allah, karena karena perbuatan Suhaib Ar-Rumi dan para sahabat yang lain, termasuk namanya Abdurrahman bin Auf, pulang beliau hijrah ke Madinah itu tidak apa-apa, dicegat dia. Beliau dulu senang koleksi senjata itu Pak, senjata dari emas Bapak Ibu, punya pedang dari emas, kapak dari emas, gitu Pak. Sopi udah gitu Bapak Ibu, semua ditinggal. Beliau datang hanya gerbong tok Bapak Ibu, hanya orang, terus tunggangan beliau dan bekal perjalanan. Wis itu Pak, semuanya wis ditinggalin orang, dijarah-jarah kapal. Tidak urus, yang penting saya bisa hijrah ke Madinah, wis urusan bodoh carry. Dan ternyata Masya Allah karena mentalnya mental pedagang Pak, mental pebisnis, tidak nunggu lama, 1 bulan Bapak Ibu, 1 bulan terus mulai sugih ya Abdurrahman bin Auf. 1 tahun rabi Pak, Bapak Ibu, dia pakai baju yang warna kuning yang biasa dipakai untuk pengantin. Ditanya sama Nabi, sampai barabi loh, mungkin ya Rasulullah, rondo perawan ya Rasulullah. Walaupun Abdurrahman bin Auf sebelumnya dia punya istri Pak, istrinya tidak mau masuk Islam Pak, ditinggal Pak, tidak mau masuk Islam. Ayo sampai lihat dalam, wes tidak mau masuk Islam, sampai melu hijrah gak apa-apa gitu, tidak mau hijrah juga Bapak Ibu. Jadi tahan, karena memang ditahan.